Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita kembali datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Pada saat ini kami juga hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kepadanya lah kita memohon perlindungan, kepadanya lah kita memohon pertolongan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Padamu berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku. Karena ku tahu Kau selalu di sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Percayalah bahwa setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita didengarkan oleh Tuhan. Tugas kita adalah percaya. Tugas kita adalah terus percaya dan bersandar kepada-Nya. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu.
doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jika kita sudah diberi petunjuk oleh Tuhan bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, tetapi kita bersandar kepada yang lain, apa yang akan kita alami? Demikian pula dengan bangsa Israel. Mereka sudah diminta untuk bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi sayang, mereka justru bersandar kepada kekuatan manusia. Mereka bersandar kepada bangsa Mesir yang mereka pandang lebih kuat. Apa yang akan mereka alami? Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabdanya yang diambil dari Yehezkiel 17 ayat 3 sampai 10 yang demikian. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon. Ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan. Lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di tanah yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan mencentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Amin. Bangsa Israel sudah diminta oleh Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami harus bersandar kepada Tuhan. Tetapi sayang, bangsa Israel di dalam perjalanannya, ketika mereka menghadapi masalah yang besar, bukannya mereka mengandalkan Tuhan yang telah memelihara mereka selama ini, tetapi justru mereka terpukau oleh kekuatan bangsa Mesir yang mereka anggap sangat kuat. Memang secara perhitungan militer mereka akan mendapat kekuatan. Secara perhitungan militer mereka akan menang mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu akan berhasil? Apakah orang-orang tidak akan mencabut akar-akarnya? Apakah iman mereka tidak akan runtuh? Inilah yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena diakui atau tidak, Mesir hanyalah manusia biasa yang sudah pasti penuh dengan kelemahan. Kekuatannya tidak kekal, ada batasnya.
Memang sementara waktu mereka mendapat pertolongan, tetapi dengan berjalannya waktu mereka pasti akan mendapat masalah yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka segera berbalik kepada Tuhan, supaya mereka bersandar kepada Tuhan, supaya mereka tidak menjumpai masalah yang lebih besar lagi. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk selalu bersandar kepada kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Apapun keadaan yang kita alami, tetaplah bersandar kepada Tuhan, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab jika kita bersandar selain dari Tuhan, memang seketika seakan-akan ada pertolongan, tetapi sebenarnya itu adalah semu. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita, kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menjagai kita dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menjagai kami. Tuhan, jika hari ini kami tidak melanjutkan kehidupan kami menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, studi kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam permasalahan, yang sedang sakit, maupun yang sedang di dalam kesedihan. Kami memohon Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang usia lanjut, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan badan yang nyaman. Berkati juga orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, supaya mereka juga dapat untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh tanggung jawab. Berkati orang-orang yang kami jumpai pada hari ini, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan memberkati hari ini. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap percaya kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.